bisa bisa langsung di kolom chat ya. Baik itu pertanyaan untuk Bu Gilang tentang feedback ataupun tadi tentang tools-nya untuk Bu Fatin. Ya. Iya Pak Asep, kalau bisa pertanyaan untuk saya sekarang saja. Oh, sekarang Mumpung, saja ya. Boleh Bapak Ibu mumpung sambil ini belum berpindah tempat. silakan Bapak Ibu jika ada pertanyaan untuk Ibu Gilang mengenai tadi feedback ya. Sambil menunggu saya juga punya pertanyaan sih Bu. Boleh ya? Oh iya. Ya, sambil ini ya. Menarik sekali Bu mengenai feedback ini. Tapi dari pengalaman ya, pengalaman saya kesulitan memberikan feedback itu ketika pertama timely-nya itu, dan kedua adalah number of students, jumlah students saya terlalu, menurut saya sangat banyak. Eh, saya ngajar di 8 kelas dan setiap kelasnya itu consist of 35, jadi lumayan banyak. Nah, sebenarnya strategi untuk memberikan feedback supaya prosesnya tadi juga pelaksanaan dia juga juga bisa gitu, gimana kira-kira ada strategi ya untuk Oke. Pak Asep, yang pertamanya saya agak kurang kedengar. Kalau yang kedua kan terkait jumlah siswa yang banyak ya yang harus diberikan feedback. Kalau yang pertama tadi apa ya? ya mengenai itu sih, bagaimana strategi untuk memberikan Oh, feedback yang purposeful dan meaningful untuk student yang banyak gitu, itu sih intinya. oh. Ya, yang pertama juga masih terkait itu ya. Masih terkait itu. Oke, oke. Ya, terima kasih kepada Pak Asep. Nah, betul sekali salah satu hambatan ya untuk memberikan feedback yang efektif, yang berdasarkan fakta, yang tadi ya, yang sesuai dengan ciri-ciri feedback yang efektif tadi. Memang adalah jumlah jumlah dari peserta didik yang harus kita hadapi. Namun salah satu cirinya sebetulnya memang pada kesempatan sekarang saya dan Bu Fatin itu memang berkolaborasi. Itu adalah penggunaan tadi Kaizena. Nah, itu memang sangat tepat dan memang Kaizena ini berasal dari Kaizen. Ini tentunya kalau orang-orang manajemen ini sangat tahu, itu memang sudah sangat terbukti bagaimana keefektifannya. Nah, penggunaan ini penting loh Pak Asep, karena itu sangat membantu. Tetapi bagaimana jika kita berhadapan dengan sesuatu yang tidak digitalisasi lah ya, katakanlah manual, maka kita bisa melakukan ini tidak terlalu baik karena sebenarnya seharusnya pembelajaran itu berdiferensiasi, jadi sesuai untuk setiap siswa kita. Tapi minimal sebagai guru dengan siswa yang banyak, kita bisa memilih kira-kira penekanan kita itu akan pada bagian yang mana. Misalkan di dalam cerita tadi yang Hadi ya, kalau kita mau melihat itu akan ada berbagai aspek yang harus kita berikan feedback. Tapi kita bisa fokus pada salah satu dulu saja, misalkan pada strukturnya. Nah, dengan begitu kita bisa bertahap terus naik satu demi satu. Yang sudah bisa akan masuk ke dalam tahapan berikutnya. Yang belum bisa, dia akan berusaha untuk naik lagi. Nah, hanya memang pada akhirnya nanti ada suatu percepatan yang agak berbeda satu dengan yang lainnya. Mau tidak mau di situ guru itu harus merencanakan dulu dari sebelumnya. Ini tahapannya apa saja, sehingga ketika ada siswa yang sudah bagus, misalkan di dalam struktur teksnya, maka kita akan tahu tahap berikutnya apa yang akan kita potret. Gitu Pak. Mungkin itu salah satu tips yang paling penting. Terkait dengan banyaknya, bismillah saja yuk kita jalankan. Karena Oke. memang situasi kondisinya demikian ya kalau di Ya, kita. betul betul betul. Oke. Baik Bu, terima kasih jawabannya, dan ini sudah ada beberapa pertanyaan nih dari UM Surabaya. Sebenarnya, bagaimana desain feedback yang tepat bagi siswa? Maaf, ini siapa ya? Oh, UM Surabaya FKIP Ngatmain. Oke. Ibu Gilang masih di sana? Oke. Ya masih. Oke, ini ada pertanyaan nih. Bagaimana desain feedback yang tepat bagi siswa? Yang dari siapa ya? Dari UM Surabaya FKIP Ngatmain. Ngatmain ya. Ya, Iya. kita mempergunakan pertanyaan ya. Pertanyaannya itu dari mana kita akan berangkat, kemana kita akan berangkat, bagaimana kita akan berangkat.
Nah, itu maksudnya apa? Maksudnya kita mulai mendesain dari yang tadi itu. Nampaknya sinyal Bu Lila sedang Cakupan, begitu maksudnya. Setelah itu kita akan memikirkan bagaimana melakukannya. Apakah akan kita sebagai guru yang melakukannya, ataukah kita akan melibatkan sesama siswa. Nah, itu juga harus dipikirkan. Kemudian setelah itu, apa sih yang kita harapkan? Dalam artian tadi kita sudah tahu data awal di mana kita akan melakukan feedback. Katakanlah yang tadi struktur teks ya. Nah, setelah itu kita akan berpikir mau kemana gitu. Termasuk standarnya. Standarnya itu struktur teks yang mau kita pakai itu seperti apa. Kalau kita tadi deskriptif, mengharapkannya ada 2 poin yang dibahas oleh siswa mengenai sekolahnya dan keluarga, artinya kan sudah tercapai. Nah, setelahnya apakah kita memiliki tahapan lebih lanjut? Nah, itu terserah Ibu Bapak mau men-setting tujuannya sampai di mana. Tapi yang harus diingat, tujuan itu bukan hanya menjadi tujuan katakanlah egoisme sang guru, tetapi harus melihat dari kondisi yang ada dari si siswa. Demikian Pak Asep. Oke. Tadi. Baik. Terima kasih Bu Gilang. Kita lanjut lagi ya materi yang tadi mengenai tools yang tadi ya. Ibu Fatin, apakah sudah bergabung kembali bersama kami? Sepertinya belum ada ya Pak. Coba sebentar saya cek. Oke. Oh, belum ada. Oke, belum ada. Iya. Mungkin mereka bisa sambil Iya, saya sih tadi sudah coba hubungi beliau. Coba sebentar saya hubungi lagi ya Pak. Ya, silakan. Oke, sambil menunggu Bapak Ibu yang belum memberikan isian feedback untuk absen, ini ada di dan feedback acara ini di link ya, silakan diisi supaya bisa berkesempatan untuk mendapatkan satu buah printer absen. Oke, sambil menunggu Bu Fatin, ada lagi pertanyaan Ibu ya dari Mr. J. Tadi sebelum Mr. J ada tadi dari Muzdalifah. Selamat siang Ibu, saya ingin bertanya bagaimana cara memberikan feedback verbal kepada siswa yang mudah insecure. Siswa yang mudah insecure terhadap kemampuannya sendiri, mungkin tidak percaya diri. Tiap kali diberi feedback, kemampuannya bisa bagus, tetapi ketika melakukan satu kesalahan dia langsung down. Oke, paling terjadi bagaimana secara verbal Ibu? Ya, secara verbalnya justru itu Ibu siapa tadi yang bertanya ya Pak? Ibu Muzdalifah. Ibu Muzdalifah, justru itulah yang dimaksudkan dengan efektif feedback yang saya bahas pada saat ini dengan 4 levelnya tadi. Jadi kalau kita berbicara siswa yang insecure, justru itulah gunanya dari 4 level ini, di mana kita langsung fokus pada melihat apa yang ada dan bagaimana peningkatannya, dan kita lebih memfokuskan pada praise-nya, pada prosesnya itu. Jadi jangan dulu kita memfokuskan diri pada hasilnya, tetapi lebih pada prosesnya. Saya ambil gambaran mungkin ya, kalau untuk karya siswa mungkin harus ada contohnya, tapi saya memberikan ilustrasi begini. Misalkan ada seorang anak yang mengikuti suatu perlombaan, lalu katakanlah mengalami kekalahan, atau dia jangan kekalahan deh ya, mendapatkan juara kedua. Kalau kekalahan biasanya sudah langsung di bawah, karena kan kita gunakan pendorong gitu. Nah, ketika dia juara kedua, biasanya orang akan langsung mengatakan, selamat, kamu sudah menang juara kedua, pasti kamu senang. Nah, sudah ini gimana? Jadi kita langsung fokusnya ke sana. Kita mungkin terlupa proses untuk memuji bahwa si anak itu sudah berusaha dengan keras mempersiapkan diri. Nah, itu dulu yang harus dipuji sebelum kita masuk ke dalam tahapan menyebutkan juara keduanya. Jadi seperti itu. Jadi jangan dulu langsung titiknya gitu, tapi ada perjalanannya gitu. Nah, baik, sudah tertangkap ya Bu ya poinnya. Jadi tidak langsung ke poin itunya ya Bu. Oke, baik, Bu Fatin sudah bergabung. Bapak Ibu kita lanjut lagi ya. Ibu Gilang, terima kasih atas jawabannya.
Eh, Titip salam buat Bu Emma Malia ya, ada teman saya menyapa khusus. oh iya, terima kasih. Salam Ibu Male dari tuh, inilah. Bapak Ibu, kita lanjut. Ibu Fatin sudah bergabung sama kami. Ya sudah Bapak, aduh Oke, maafkan ini. ya memang. Tadi saya terus saja menyampaikan gitu. Nggak ngeh kalau ternyata kelempar dari Zoom-nya. Ya, oke baik. Bapak Ibu, Ibu Fatin bisa dilanjut lagi. Nah, tadi sudah sampai ke login itu ya, di login case apa tadi? Kaizenanya ya. Kaizena. Wow. Nah, gitu. Oke. Silakan lanjut. Oke. Jadi Bapak dan Ibu setelah login ke Kaizenanya, itu nanti akan muncul seperti ini. Mana? Sebentar. Nah, di sini akan muncul berapa pilihan gitu ya. Pilihannya itu kalau misalnya baru awal masuk, itu ada pilihan kita menggunakan Kaizena itu sebagai apa? Apakah sebagai teacher, atau sebagai students, sebagai friends, peers, atau parents. Nah, itu ada 4 pilihan. Nah, kita karena di sini perannya sebagai guru, maka kita pilih opsi yang teacher. Itu kalau di awal muncul ya, di sebelah sini tuh tampilan tampilan teacher pilihan tadi. Nah, setelah mengklik teacher, itu nanti kita masuk lagi, ada diminta oleh Kaizenanya untuk menuliskan lokasi tempat kita bekerja. Misalnya untuk lokasi saya di UIN Sunan Gunung Jati Bandung, itu ternyata belum ada di Kaizena. Nah, maka kita bisa tambahkan. Jadi add school, itu UIN Sunan Gunung Jati Bandung, misalnya diklik, nanti save, jadi muncul. Kemudian ditambahkan juga mata pelajarannya, misalnya Bapak Ibu mengampu matematika, bahasa Inggris, itu silahkan dimasukkan, dan juga grade dari students-nya. Misalnya untuk saya, tadi mata pelajarannya itu bahasa Inggris, kemudian grade-nya itu university students. Itu diklik. Setelah itu, baru masuk ke tampilan yang seperti ini, Bapak Ibu. Nah, di sini ada beberapa opsi untuk memberikan feedback. Kalau normalnya di Google Docs atau di Microsoft Word gitu kita menambahkan komen secara tertulis saja. Nah, kalau di Kaizena ini ada 4 pilihan. Pertama, kita bisa menggunakan voice message atau audio. Kemudian skill di sini maksudnya adalah rubrik. Kemudian lesson, jadi kita bisa menambahkan pelajaran-pelajaran sebelumnya atau berupa materi sebelumnya gitu. Dan yang terakhir sama ya, menggunakan text message. Di sini saya memberikan contoh nih. Yang pertama, oke, di sini kita pakai yang audio. Bagaimana caranya Bapak Ibu mau memberikan feedback audio? Itu misalnya kita highlight dulu, misalnya ini segini ya yang salahnya nih, atau mau memberikan feedbacknya di kalimat ini sudah bagus nih idenya. Nah, itu bisa kita highlight, jadi highlightnya bisa satu kata saja atau bisa satu paragraf, itu boleh terserah Bapak Ibu. Kemudian diklik voice message-nya. Nanti akan muncul, nah ini kita allow mikrofonnya. Nah, tuh. Nah, gitu. Jadi sudah langsung ya bisa diklik, kemudian nanti merecord. Nah, nanti sudah selesai record itu di-save, nanti muncul seperti ini. Jadi bisa kita play ulang juga nanti kedengaran ternyata di bagian ini misalnya kita bisa menyampaikan feedback-nya. Oh, ini tulisannya sudah bagus nih, tapi ada kurangnya bagiannya sedikit-sedikit. Nah, itu bisa disampaikan. Kemudian untuk yang kedua ini skill. Skill di sini maksudnya adalah Bapak dan Ibu bisa memberikan feedback-nya itu mengkaitkan dengan rubrik yang akan disampaikan, yang sudah disampaikan. Misalnya nih ke students itu sudah bilang,
kita akan menulis descriptive text hari ini, kemudian rubriknya ini, misalnya terkait organization, ideas, dan lain-lain. Contohnya, kita ambil contoh misalnya di sini ya, title-nya gitu, judulnya. Nah, di sini kan baru ada sampel skill aja, belum ada feedback, belum ada rubriknya. Nah, bisa kita tambahkan manage skills on dashboard. Nanti dia masuk dashboard-nya dari Kaizena ini. Kemudian itu bisa kita tambahkan di sini. Title. Create. Kemudian dituliskan. Kalau misalnya level 0 itu yang paling rendah berarti kan ya. Berarti misalnya judul tidak sesuai. Jadi rubriknya kita cantumkan atau kita input ke dalam Kaizena ini. Misalnya level 1, judul belum mencakup keseluruhan isi teks. Misalnya sampai level terakhir nih, judul sudah sesuai dengan teks. Nah, kita save. Nanti dia otomatis akan muncul di Kaizena-nya. Sebentar. Yang mana ini kebanyakan? Oh, ini ya. Nah, jadi ketika Bapak dan Ibu mau menginformasikan nih ke students kalau di title ini kurang tepat, karena bukan kurang tepat, mau menunjukkan nih sesuai rubrik sudah sampai mana gitu ya, level berapa, itu bisa kita highlight bagiannya, kemudian Kaizenanya dimunculkan dulu. Kemudian, bentar. Nanti kita bisa highlight, kemudian diklik kata yang skills tadi, icon skills, icon grafik itu, kemudian nanti muncul di sana. Nih ya, kita skill. Nah, sudah muncul yang title. Kita pilih. Terus ini mau level berapa nih? Kalau menurut Bapak Ibu ini udah level 1 ini mah kayaknya. Karena tadi tulisannya misalnya tentang apa harusnya, tapi dia tidak mencakup keseluruhan isi teksnya. Maka kita bisa pilih level ini, level 1. Nah, ini di sini ada keterangan nih, judul belum mencakup keseluruhan isi teks. Kemudian kita post. Jadi nanti ketika students mengklik highlight yang holidays ini atau title-nya, itu mereka udah jelas, oh ternyata kenapa nih cuman level 1 aja, karena ternyata judulnya tidak mencakup keseluruhan isi teks gitu. Kemudian, selain audio dan skill atau rubrik ini, kita bisa tambahkan juga lesson. Jadi kita bisa memberikan feedback sekaligus memberikan materinya yang sudah kita sampaikan atau materi tambahan yang ada di YouTube misalnya ya. Nah, Bapak Ibu sama caranya itu kita highlight dulu. Misalnya tadi di sini saya sudah meng-highlight ya. Saya ulangi lagi. Saya di sini kita lihat oh tidak sesuai nih subject dan verb agreement-nya. Maka kita highlight, dia otomatis nih yang di-highlight-nya kata is not-nya. Kemudian kita pilih lesson. Nah, di sini belum ada ceritanya nih subject and verb agreement. Bapak dan Ibu bisa klik manage lesson on dashboard, kemudian masuk dashboard Kaizenanya lagi. Di sini bisa ditambahkan new lesson. Misalnya apa? Misalnya di sini saya menuliskan subject and verb agreement ya. Kemudian dituliskan link-nya di sini. Atau Bapak dan Ibu misalnya punya link ke PowerPoint yang ada di Google Drive. Nah, bisa dituliskan juga link-nya gitu. Nanti dia otomatis akan muncul di tadi. Aduh ini. Nah, muncul di sini. Jadi langsung kita klik saja subject verb agreement, kemudian post. Jadi nanti ketika students-nya itu mengecek highlight ini feedback-nya apa, di sini dia udah nggak perlu kita jelaskan lagi gitu ya, nggak perlu dijelaskan lagi subject and verb agreement-nya apa, tapi
mereka bisa melihat atau menonton kembali materi atau membaca materi yang sudah disisipkan di sini. Gitu. Yang terakhir, ini adalah sama seperti yang lain. Misalnya di sini kita highlight. Bebas ini highlightnya bisa pilih warna ya Bapak Ibu. Kemudian pilih teks. Nah ini bisa kita kasih feedbacknya. Misalnya kalimat ini sudah bla bla bla. Pause. Tuh. Nah, bagaimana kalau misalnya Bapak dan Ibu tidak meng-highlight feedback secara spesifik, berarti tetap bisa ditambahkan di sini ya, langsung klik saja gitu. Tapi berarti feedback itu untuk secara umum gitu ya, keseluruhan dari isi teksnya. Jadi kalau untuk feedback yang lebih spesifik itu sebaiknya kita highlight dulu, baru klik apakah mau berupa audio atau rubrik atau lesson atau teks gitu. Nah, bagaimana tampilannya di students Bapak Ibu? Nanti di siswa sama seperti kita, mereka harus menginstal dulu add-on-nya di sini di Google Docs mereka. Kemudian install Kaizena dan tahapannya sama seperti tahapan yang kita sign in tadi ya. Jadi bedanya mereka memilih students gitu, bukan teacher. Nah, tampilannya nanti akan muncul seperti ini. Kita coba ya sambil lihat. Aduh, logo dari semua akun, terlalu banyak akun ini. Misalnya di sini belum ada nih Kaizena siswanya. Kita tambahkan dulu lagi Kaizenanya, nanti masuk sebagai sebagai siswa, install, continue, nanti masuk sebagai siswa, kemudian tampilan di mereka itu muncul otomatis kalau sudah diberikan feedback oleh kita, itu ada highlight-highlightnya gitu di tulisannya. Nah, ini kan otomatis ya. Ini belum dibuka Kaizenanya, tapi sudah ada highlight-nya gitu. Kita buka misalnya. Loh, kok ini kenapa? Nah, tampilannya pokoknya Bapak Ibu, ketika students-nya sudah menginstal, itu akan muncul seperti tadi, yang sudah saya tunjukkan. Mana ya? Ini. Nah, seperti ini di sampingnya. Jadi karena misalnya di sini teacher-nya saya, di sini akan ada penjelasan, oh ternyata ini ya Fatin Anjani Hilman, gurunya ini sudah memberikan feedback. Ini di sini nanti ada pilihannya nih, mau reply. Kalau untuk students itu nanti selain reply ada saya lupa. Revise atau apa gitu. Jadi kalau sudah diperbaiki, dia bisa diperbaiki langsung di sini, kemudian students-nya nanti klik revise-nya. Jadi nanti kita nggak perlu ngecek lagi ini sudah dibetulkan atau belum, karena nanti students-nya itu otomatis setelah merevisi kemudian mengklik revise itu di kita ada notifnya juga gitu. Jadi udah ketahuan kalau bagian ini sudah diperbaiki. Atau kalau misalnya students-nya mau menyampaikan lagi nih terkait feedback ini, oh iya Bu, saya salah misalnya, atau terima kasih untuk feedback-nya Bu. Nah itu mereka bisa membalas si feedback-nya dengan cara mengklik reply. Itu jadi dua arah feedback-nya. Kemudian komunikasinya seperti chat jadinya Bapak Ibu. Jadi students-nya bisa memperbaiki tulisannya, kemudian bisa juga merespon terhadap feedback yang kita sampaikan kepada students-nya. Begitu Pak Asep untuk Kaizena ini. Luar biasa, terima kasih Bu Fatin. Ini satu digital tools baru ya Bapak Ibu untuk memberikan feedback ya. Apalagi di sini sudah ada voice, jadi lebih mempermudah dan lebih efektif ya dalam segi waktu. Ini ada beberapa pertanyaan Bu, tadi sudah dijawab, sudah ada yang terjawab mengenai apakah siswa harus ini menginstal, ya tadi sudah dijelaskan bahwa siswa juga harus menginstal Kaizena tersebut.
Nah, Ya, kemudian betul. ini, apakah fitur voice comment bisa digunakan untuk PDF? Nah, Adakah batas durasi untuk voice notes itu sendiri? Silakan, Bu Fadil. oke, terima kasih Bu Lili. Iya, Ibu. Untuk voice comment-nya ini bisa digunakan di file PDF. Nah, adapun batas durasinya, karena kita menggunakan Kaizenanya yang free nih, itu durasinya 30 detik maksimal. Jadi kalau mau lebih dari 30 detik memang harus yang pro ya Pak Asep ya. Jadi bisa digunakan untuk PDF, untuk durasinya cukup lah ya kita bisa bikin beberapa voice notes gitu kalau lebih dari 30 detik. Apa namanya, tidak usah menginstal yang pro, tapi bisa memaksimalkan dengan cara tadi voice note-nya bisa dibikin beberapa buah gitu. Itu Oke, Bu itu Lili. ya, Bu Lili. Kemudian ini ada pertanyaan dari Mbak Anjar. Kalau tadi sudah terjawab ya, pertanyaan dari Pak Anjar mengenai bahwa siswa itu juga harus menginstal. Nah, ini pertanyaan dari Bu Lili lagi. Rubrik harus diketik atau bisa di-scan, Bu Fatih? Nah, untuk rubrik itu harus diketik, Ibu. Jadi memang di awal manual kita masuk-masukkan dulu, mengetik secara manual gitu ya. Tapi kesananya ketika memeriksa beberapa tugas siswa kan itu pasti lebih dari 10 katakanlah, itu kita tinggal klik-klik saja dari rubrik yang sudah ada. Gitu. Berarti memang dibuat di awal dulu ya, di-set di awal dulu, jadi lebih mudah ke depannya. Iya, betul Pak Asep. Oke. Nah, ini juga selanjutnya ada dari Ibu Ritawati. Nah, Bupati yang bertanya, tugas siswa ini harus masuk ke Drive dulu atau kita copy paste tugas siswa ke Google Doc baru diberi feedback? Nah, untuk tugas siswanya memang harus masuk Google Docs, tapi sebenarnya siswanya bisa share Bu langsung. Jadi untuk siswa misalnya mengumpulkan di link Google Drive yang sudah kita sediakan, atau dokumennya itu di-share. Misalnya seperti ini. Cara share-nya ini langsung diklik saja bagikan, kemudian masukkan email ibu atau email gurunya di sini. Misalnya siapa gitu emailnya, nanti otomatis masuk ke dokumennya. Cuman kalau kayak gini kan nanti berantakan juga ya Bapak Ibu, karena bisa jadi misalnya yang mengumpulkan satu dari kelas A, kemudian kelas B, nanti kita bingung gitu, paciweh kalau bahasa Sundanya ya. Nah, bisa tadi masukkan, jadi meminta siswa untuk mengsubmit tugasnya ke dalam satu link Google Drive, ke dalam satu link folder gitu. Itu bisa seperti itu, Ibu Rita. Oke, itu Bu Rita. Atau mungkin juga bisa ya sebenarnya lewat LMS seperti Google Classroom, itu juga kan bisa submit Oh gitu ya. iya, Ya, ya itu betul, juga. Kalau bisa misalnya Ibu otomatis ya. ya, bisa otomatis. Jadi ada beberapa cara supaya masuk ke Google Drive kita. Betul. Gitu. Silakan Bapak Ibu, apakah ada pertanyaan lagi luar biasa nih Kak Zena untuk memberikan feedback? Iya, betul. Akan sangat berguna ya Bapak Ibu, karena tadi opsinya itu tidak hanya tertulis saja, tapi kita bisa tadi kaitkan dengan rubrik yang sudah ada, kemudian bisa mengenautkan juga dengan materi-materi yang sudah atau akan kita sampaikan, kemudian bisa juga pakai audio gitu. Ibu Gilang, apakah masih bersama kami? Masih ada waktu 4 menit lagi, 5 menit lagi. Ibu Gilang. Ibu Gilang tadi sepertinya sedang di jalan. Oke. Mungkin Ibu Fatin juga bisa membantu menjawab. 4-5 menit untuk penutup gitu ya Pak ya? Iya, siap. Ya, penutup dari saya, Ibu Bapak sekalian, mari ketika kita membuat feedback, pastikan bahwa kita memberikan feedback yang membangun, yang membuat pemikiran siswa-siswa kita tumbuh dan bukan mematikan potensi yang belum tumbuh. Saya kira itu saja Bapak. Terima kasih. Oke, terima kasih Ibu Syafri. Ini selanjutnya berarti sudah tidak ada pertanyaan lagi. Kemudian kita waktunya door prize. Oke. Menarik ini. Menarik nih. Oke, saya serahkan kepada. Saya belum ngisi nih Pak Asep. Yang belum ngisi silakan secepatnya. Pak Adrian. Ibu Fatin semangga. Pak Adrian. Ya, halo. Oke, silakan Pak Adrian. Ini saat-saat yang ditunggu oleh kita. Baik, mungkin saya kasih waktu 1 menit lagi nih. Kalau yang buat yang belum ngisi silahkan diisi dulu. Saya belum ngisi Pak. Sebelum saya tarik datanya, ntar nggak bisa ikut.
Saya juga udah ngisi Pak Ardian. Oke. Saya ngisi terus nggak pernah dapat nih. Berdoa dulu Bu, berdoa Bu. Doa Buat ya. sekarang Bu. Oke. Silakan. Berdoa Bapak Ibu Iya. mudah-mudahan bisa berkesempatan mendapatkan satu buah printer Epson. Luar biasa. Saya tarik di 1457 ya datanya ya. Baik. Jadi kita langsung undi. Nah, buat kesepakatan kita dulu ya. Jadi nanti mungkin saya undi kan, dapat satu nama, namanya harus confirm ya di kolom chat atau nanti bisa juga hadir gitu ya. Kalau nggak Harus dilihatkan wajahnya Mas betul, Ardian. betul. Harus ada ya, harus hadir. Betul. Terus. Dengan wajahnya berarti ya. Nanti kalau nggak ada orangnya kita ulang lagi. Pak Asep mungkin sambil menunggu bisa foto dulu kali ya Pak ya? Oke, Ya, baik. jadi nanti nggak usah itu lagi. Betul, Iya. betul. Bapak Ibu, silahkan kita sambil menunggu pengisian link dibuka kameranya di on cam. Kita akan foto bersama. Nah, oke, kita lihat dulu nih. Ada yang beberapa yang belum. Ibu Dwi Endah, Ibu Rita. Oke, Ibu Dwi Endah udah. Ibu Devita, Pak Anjar. Silakan dibuka kameranya. Ibu Siti Ahadiah, Pak Esa, Ibu Gina. Silakan. Ibu Muzdalifah silakan. Ya, ada 2 halaman ya Pak ya. Saya foto halaman pertama dulu sebentar. 1, 2, 3. Ya, sebentar. Halaman selanjutnya. Tahan Ibu 1, senyumnya. 2, 3. Ya, silakan Pak Asep. Oke. Baik, kita lanjut Pak Ardian, enggak? Baik, Pak Asep. Jadi sudah 1457. Ini saya tarik dulu datanya sebentar. Udah nih. Berdoa ya Bapak Ibu. Saya udah dapat datanya. Lagi saya buka dulu. Siapakah yang akan beruntung? Siapakah yang akan beruntung? Mendapatkan satu buah printer Epson. Oke, jadi saya lihat di sini yang sudah mengisi ada 26 peserta. 26 peserta yang mengisi dari 30 yang hadir ya. Nah, kita lihat di sini nih. Saya langsung share screen ya. Nah, sudah terlihat screen saya? Belum. Belum. Masih. Nah, sudah. Nah, oke. Jadi ini saya punya 26 26 peserta yang sudah mengisi link feedback dari Epson hari ini. Ada di sini semuanya, nama dan juga sekolahnya. Saya shuffle dulu. 1, 2, 3, 4, 5. Saya acak. Langsung kita putar aja ya. 1, 2, 3. Ayo, siapakah yang beruntung? Ini muka-muka tegang semua nih. Tegang penuh harap. Nah, kan Syahainur Rahmi. Ibu ya ini ya, Ibu Oh, Syahainur wah. Rahmi. SD juara. Ibu. Ada Ibu Ada. Syahainur Wah. Rahmi? Oh, ada ya? Selamat. Coba dong. Lihat dulu dong. Ibu. Saya dulu, Bu. Nah, selamat ya Ibu Syahainur Rahmi. Ya, jadi sekali lagi saya ucapkan selamat kepada Ibu Syahainur Rahmi. Nanti dihubungi oleh tim Epson ya untuk minta datanya. Oke. Selamat Bu Rahmi. Makasih. Selamat Ibu Rahmi. Terima kasih Bu Kapri. Akhirnya dapat juga saya, Bu. Akhirnya. Beruntung. Terima kasih. Oke, selamat untuk Bapak Ibu yang belum berkesempatan. Jangan khawatir ya, Ibu Capri ya. Dan 2 minggu lagi. Tunggu 2 minggu lagi untuk mendapatkan satu printer Epson. Oke, baik Bapak Ibu. Karena sudah waktunya kita closing,
terima kasih untuk waktunya, terima untuk hadir, dan terima kasih juga untuk Ibu Capri, terima kasih Pak Ardian, terima kasih dari Epson, kemudian juga pemateri kita yang luar biasa Ibu Fatin dan Bu Gilang, terima kasih banyak, dan juga Bapak Ibu yang luar biasa yang sudah hadir dan mengikuti workshop ini. Jangan lupa nanti ada beberapa kegiatan rangkaian IC bisa dilihat dan bisa diikuti juga ya. Dan oke, saya Asep Dedeh Permana, pamit undur diri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam. Terima kasih semuanya. Terima kasih Bu Kapri, terima kasih Pak Asep, Bu Gilang, semuanya. Terima Pak kasih. Ardian, Pak Rega, Bu Lili, Yuk, makasih juga Bu Mr. G, Capri. terima kasih. Pak Indra, kapan-kapan Terima kasih narasumbernya yang dapat printer. Mantap. Terima kasih. Terima kasih semuanya.